Feeling gue kali ini City kena. Tapi Apa hukumannya? ya, Itu yang belum tentu ya. belum ada dalam sejarah Liga Inggris di mana sebuah tim didegradasikan. Kayak di Serie A. Kalau seandainya mereka dikurang kayak Juve 15 poin, mereka masih berada di atas Liverpool dan Chelsea. Oke? Cuman yang paling berat gue bilang, kalau Pep cabut. This is the happiest moment of MU fans. Ya kan? Nggak, Arsenal menang 4 fans kali. No, itu enggak dulu. Kalau itu udah kelamaan dingin tuh, ya kan? Apakah Ronaldo diharap, coach? Ya cetak 1 gol lewat penalti. Dan kita lihat kan semenjak nggak ada Ronaldo, MU meroket kan. Jadi emang faktornya di Ronaldo. Kalau gue jadi fans Liverpool, gue lihat benchnya Liverpool pengen pengsan gue. Separah itu. Itu yang kesel tau siapa? Ari Lasso. Kesel banget dia tuh. Oh, dia benci banget bola tuh. Kesel bukan benci dia. Iya. Gue suka bully dia kan. Coach kardus itu dia bilang. Iya. Ya, kembali berjumpa dalam acara Jasa Saya bersama saya dan Coachy. Jadi ini Coach, ini adalah this is the happiest moment of MU fans. Ya kan? Nggak, Arsenal menang 4 fans kali. No, itu enggak dulu. Kalau itu udah kelamaan dingin tuh, ya kan? Ini MU fans tuh momen paling bahagia tuh sekarang. Ya kan? Arsenal udah mulai kalah ya. Kemudian apalagi Baru sekali kalah. ya, 2 kali ding. biasanya keterusan. Chelsea, Liverpool lagi memble, kemudian City kemungkinan akan dihukum. Iya. Dan MU menang 4 kali berturut-turut. Boleh dong, kok happy banget. Oh boleh. Ya. Boleh lah. Harapan itu harus punya. Iya dong, iya dong. Iya. Biar seru. Iya nggak apa-apa. Ntar paling jatuh. Ntar gue yang ketawa. Hati-hati loh. Arsenal tuh kalau sekali kalah keterusan. I Enggak told lah. you. No. Itu kayak gajah di atas pohon. Enggak. Bisa di atas ya. Tapi lama-lama turun tuh. Ntar at the end of the day gajah itu tetap di pohon. Nggak turun-turun. Kemarin waktu Arsenal kalah, Ya. itu kayaknya faktor Jorginho yang masuk ke situ. Enggak. Itu murni off day aja. Believe it or not, Arsenal udah 3 tahun beruntun nggak pernah menang di Goodison Park di bawah Arteta. To be honest. Ya. Jadi memang faktanya begitu, bukan karena Sean Dyche, bukan Bill karena apa. Ronaldo. Memang Arteta susah menang di kandang Everton. Kenapa ya? Bukan susah menang, nggak pernah menang. I don't know. Banyak sekali hal kayak begini di mana klub-klub besar kesandung, kayak ada Tuah gitu ya, spell. ya ada rasa ketakutan atau apa di mana potensi nggak keluar. Dan gua anggap ini cuma off day. I mean, kalau kita lihat pemain Arsenal ini bukan pemain top. Ya. Pemain top bukan levelnya Casemiro atau bukan di mana pemain tersebut atau Madrid Punya atau kaliber apa. star ya. Ya, yang mereka bisa konsisten terus selama semusim. Jadi sekali-sekali drop itu gue rasa udah calculated loss. Bahwa ini kebetulan lawan Everton, kebetulan pelatihnya baru, itu hanya kebetulan. Nanti justru gue bilang lebih bagus drop sekarang atau pernah kalah sekarang daripada ntar di akhir musim kayak musim lalu. Oh, iya. Musim lalu bukan musim lalu aja, bermusim-musim iya, kan. musim Arsenal lalu gitu. itu menyakitkan untuk fansnya. Karena udah 4 besar, 2 match terakhir kalah lawan Castle sama Spurs, nggak masuk Nggak Champions masuk League. Nah, kalau sekarang kan mereka bisa ngaca. Dalam arti ya, lu itu bukan siapa-siapa. Kalau lu mau menang, you have to work hard. Ya. Semua harus ngaca. Gua analisa ya, satu kadang-kadang Everton yang 105 hari nggak pernah menang. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kan tim itu coach, kalau pelatihnya baru, Betul. itu semua Betul. pemain itu pengen nunjukin kan. Betul dan itu memang terjadi dengan banyak pelatih. Iya. Bukan hanya dengan Everton. Termasuk si Potter ya waktu pegang Chelsea pertama iya. ya, langsung menang. Berapa kali beruntun menang dan ini akan kejadian Everton berapa kali menang habis itu akan drop lagi. Sesimpel itu. Dan gue lihat Jorginho, karena kita lihat ya fenomena MU kemasukan Ronaldo, di mana sistem jadi berubah. Iya. Serve. Kemudian City pun konon ya, kan udah mulai kalah nih City coach. Iya. Itu konon ada Haaland Iya. yang terlalu minta di serve,
permainan berubah. Ya. Apakah Jorginho akan menjadi faktor Enggak. seperti itu juga di Satu, Arsenal? permainan tidak akan dirubah karena semua udah berjalan. Kedua, Jorginho belum tentu jadi starter kecuali Partey cedera. Ketiga, Jorginho adalah pemain yang punya pengalaman, pemain smart yang jam terbangnya sudah tinggi, sudah biasa bermain di bawah tekanan. Jadi dia Ronaldo kurang apa dong kalau itu? ya, cuman Ronaldo kurang egonya. Jorginho tidak punya ego seperti Ronaldo. Ronaldo tidak mau adaptasi, bukan tidak bisa adaptasi. Ya. Tidak mau adaptasi, dia pengen semua bermain untuk dia. Jorginho is different kayak. Jorginho orangnya nggak pernah kita dengar punya ulah aneh-aneh, kritik pelatihnya, nggak pernah kita dengar berita aneh-aneh. Jadi kesimpulan yang gue ambil, ini orang egonya nggak terlalu tinggi. Kok kita jadi ngomong Ronaldo ya? Apakah Ronaldo diharap, Coach? Ya, cetak 1 gol lewat penalti. Dan kita lihat kan semenjak nggak ada Ronaldo, MU meroket kan. Jadi emang faktornya di Ronaldo. Fansnya boleh bisa terima tahu nggak, ini faktanya seperti itu. Terserah aja. Gua kasihan ngeliat Ronaldo di Liga Arab sekarang ya. Kasihan baru masukin satu. By the way, penalti. do you know levelnya Liga Arab itu seperti apa? Aduh, Liga apa? Liga Di Petani? Enggak, Liga 3 Divisi Inggris. The level. Levelnya. Jadi League One. Ini Premier League, Championship, League One. Levelnya itu seperti League One. Ya beruntunglah Ronaldo masih ada yang mau menghargai semahal itu. Ya. Ya walaupun tuh dibangga-banggain, wah pemain termahal. Tapi coach, saingannya Al Ahly ya, kalau nggak salah ya bilang, kalau Messi mau main di Liga Arab dengan Ronaldo, dia Kita akan bisa dibayar bayar. mahal. Iya, ya, Dia betul. bayar 250. Jadi kalau dia mau cari duit, ya itu hak dia. Dan mungkin gua jadi Ronaldo mungkin akan lakukan hal yang sama. I'll do the same. Hanya cari duit aja. Ya. Tapi lo harus sadar dengan kapasitas lo bahwa lu udah selesai, lu udah expired, sesimpel itu. Dan nggak ada salahnya, emang umur semua pemain bola ada masa expirednya. Cuma Ya. dia belum sadar aja. Ya saya ini aja ya prihatin waktu penontonnya mulai chant Messi Ya. gitu. Ya bagaimanapun tetap akan begitu. Oke, kita lewat. Coach, ini ada sesuatu yang lebih penting menurut gua untuk kita bahas, yaitu tuduhan 100 lebih kecurangan yang dilakukan oleh City. Ya betul sekali. Gue juga kaget, Man City juga kaget. Ternyata ada 100 lebih pelanggaran dalam kurun waktu 9 tahun. Dari 2009 sampai 2018. Ya. Sekarang ternyata juga FA itu membentuk sebuah komisi independen untuk menginvestigasi. Kalau FA tidak punya alasan kuat, they won't do that. Itu wasting time, wasting money. Oke. Ya kan? Sampai mereka seserius itu, mungkin pemicunya itu adalah berapa tahun lalu di mana City disu sama UEFA. Tapi orang UEFA yang pada saat itu melaporkan City ke pengadilan, dia bilang investigasi kita tidak sedalam yang dilakukan FA sekarang. Maka dari itu mental. Di KAS. Dan dianggap udah lewat ya? Di KAS City yang menang. Nah ini bisa menjadi pemicu untuk FA membentuk tim independen untuk menginvestigasi kasusnya City yang sudah lewat. Artinya kalau sudah lewat, data ini kan sudah ada. Berdasarkan data-data tersebut, mereka ambil kesimpulan, ya lu melakukan pelanggaran lebih dari 100. Dan itu banyak banget. Dan ini serius. Dari sisi FA, gue selalu menempatkan diri kalau seandainya gue jadi mereka. Kalau gue jadi FA, nggak mungkin gue laporkan kalau gue nggak punya bukti. Oke? Dan ini bukan kalau itu. 1, 2, 3, 4, 5 kasus, tapi ini banyak kasus. Jadi pasti mereka sangat kuat. Tapi dari sisi City, tinggal mereka buktikan apakah mereka benar-benar melanggar atau enggak. Pep sudah mengancam. Ya. Gue bicara dengan manajemen, yaitu Soriano, CEO, dan dirteknya Begiristain. Gue percaya kalian 100%. Kalau kalian sekali nipu gue, besok gue akan out dari City. Dan itu lebih berbahaya daripada cuman potongan poin aja. Dan Pep tuh ngasih tahu, dia pernah nanya kan coach? Iya. Dia pernah nanya, apakah benar ini tuduhan? Financial breach ini. Jadi artinya itu rumors itu bukan Pep tidak tahu artinya kan? Kalau rumors tahu, tapi rumors itu kan beredar dari banyak media massa. Ya kalau kita tahu media lah. Kalau nggak ada rumors, they create rumors.
Beda. Ya kan? Kalau news is good news. Iya, kalau nggak ada transfer mereka lempar gosip. Ya, Yang penting ada gosip, ya, ya ya. kan? Nah, ini juga Pep mungkin tahu, cuman dia yakin karena waktu disu sama UEFA dia juga lolos, dia mungkin merasa sekarang lolos. Feeling gue kali ini City kena. Tapi apa hukumannya? Iya. Itu yang belum tentu ya. belum ada dalam sejarah Liga Inggris di mana sebuah tim didegradasikan. Kayak di Serie A, Juve. Juve pernah. Ya, di Inggris belum pernah terjadi. Kedua, value Man City itu sangat besar, sangat punya kontribusi terhadap image-nya ya, IPL secara keseluruhan. Yes, exactly. Jadi you don't kill goose that gives you golden egg. Jangan pernah membunuh angsa yang sedang betul. Ya. Nah, ketiga, paling top itu point deduction. Karena kalau dikasih denda uang, it's nothing for them. Ya. Mau 10 juta, 50 juta, even 100 juta, nothing akan dibayar. Tapi poin itu penting. Nah, feeling gue paling dikurangin poin. Dikurangin poin, kalau seandainya mereka dikurangin kayak Juve 15 poin, mereka masih berada di atas Liverpool dan Chelsea. Oke? Cuman yang paling berat gue bilang, kalau Pep cabut. Ya. Itu punishment yang Ya, paling berat. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kapan seandainya kita berandai-andai asumsi City salah, salah. Ya. Kapan sanksi ini diberikan? Karena kan ada kemungkinan banding juga kan ya? Iya, ada kemungkinan, dan itu kan makan waktu. Yes, Feeling gue musim ini enggak. Paling musim depan, karena berapa tahun lalu ada kasus dengan Derby County, dikurangin poin. Kurangin poin itu banyak kasus, sering terjadi di Inggris. Financial breach atau kesalahan administrasi, itu diberi sanksi oleh FA kepada klub. Itu sering terjadi. Cuman kalau yang diharapkan oleh fans MU dan fans-fans lainnya bahwa City akan dikeluarkan dari Liga, feeling gue sih enggak separah. Karena mereka udah bagi-bagi tuh katanya. Kalau dibatalin semua gelar-gelar, 6 gelar City di kurun waktu itu, katanya Liverpool akan dapat 3, MU 3. dapat 3. Nah, itulah yang gue maksud, media-media itu nggak ada kerjaan, jadi berandai-andai yang nggak make sense sama sekali. Jadi kemungkinan punishment, pengurangan angka, Ya, larangan transfer pemain, boleh dong coach? boleh. Boleh. Ya. Kayak Chelsea kan sempat kena itu juga. Ya, degradasi. Degradasi. Ya ini nggak kemungkinan. Iya. Di atas kertas ada. Dikeluarkan dari IPL. Ya. Ini paling berat. Kalau dikeluarkan dari IPL, rasanya berat ya. Jadi Inggris itu punya 4 divisi profesional. Ya. IPL, Championship, League One, League Two. Oke? 3 ini nggak harus terima City. Jadi bisa juga dia ke level amatir. Di bawahnya, baru tahun berikutnya kayak kasusnya, if you know, Glasgow Rangers. Dia nggak bangkrut, harus bayar 400 juta kalau nggak salah. Pemiliknya bilang, ngapain gue bayar segitu, mending kita mulai dari bawah aja. Jadi mereka benar-benar mulai dari divisi 4 atau 5, itu tiap tahun naik, sampai sekarang mereka berada di situ. Itu dialamin oleh Glasgow Rangers. Nah, sekarang gue nggak tahu apakah akan dilakukan. Kalau seandainya ke level 4, ya intinya adalah lu harus butuh 5 tahun untuk naik ke lagi. Premier League. Ya, butuh ya 4 tahun lah. Cuman gue rasa nggak seberat itu. For me coach, saya kan kalau MU pasti setru kita paling hebat itu adalah City. Ya. Kalau orang kayak gue kalah sama Arsenal oke, kalah sama Liverpool oke, Ya. tapi jangan kalah sama City karena di derby, noisy neighbor gitu. Tapi coach, kalau City out itu kayaknya ada sesuatu yang kurang juga ya. Betul. We need competition gitu. Itu yang membuat kita Karena emosi gitu. 5 tahun terakhir mereka 4 kali juara. Ya. Dan itu kan bukan kebetulan. Itu dari di luar mereka melakukan pelanggaran. Ini kan pelanggaran administrasi. Ya. Penggelembungan sponsor dan lain. Tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan kan murni kerja keras pemain dan pelatih. Bahwa Pep bisa kasih 4 kali juara IPL itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Maka dari itu ini akan jadi pertimbangan. Gue nggak yakin 99% feeling gue ya.
Paling pengurangan angka ya. Paling pengurangan angka. Plus mungkin larangan transfer. Iya. Larangan Beli rekrut pemain. Iya, iya. Jadi mungkin untuk melengkapi aja. Jadi tuduhan ini adalah tuduhan keuangan. Iya. Kadang-kadang betul. financial fair play. Iya, betul. Dianggap tidak fair masalah keuangan. Jadi Betul. ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh City yang sampai 100 lebih itu. Satu, menggelembungkan penerimaan. Ya. Dugaannya adalah mereka penerimaan itu dapat dari uang sponsor. Sponsornya dia juga. Iya. Ya, kenapa diperlukan memperbaiki kinerja keuangan supaya mereka bisa beli pemain-pemain hebat. Betul. Ya kan pembelian pemain itu kan tergantung revenue, tergantung penghasilan. Terus nomor dua adalah untuk menyehatkan keuangan mereka melakukan mengecilkan biaya. Cost, operational ya, cost. Operational. Itulah mungkin ada gaji staff. Ya, pasti bukan gaji Pep Guardiola ya. Ya, ya. Gajinya berapa, lu terima segini tapi kita izin catat segini nih. Ya, Gitu loh. karena setengahnya di bawah meja. Di bawah meja. Ya. Orang dibegitukan mungkin mau karena pajaknya Iya. juga menjadi kecil ya Iya, kan. betul. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kinerja keuangannya, penghasilan dikurangi biaya itu keuntungan menjadi kedebangan. Itulah yang diduga dilakukan oleh Manchester City. Ya, ya betul sekali. Dan ada sedikit tambahan. Kalau perusahaan dia sponsorin City itu nggak ada masalah. Itu terjadi juga dengan PSG. Yang jadi masalah adalah menggelembungkan. Ya. Jadi sponsornya dia, perusahaan dia, let's say kasih 3 juta di pembukuan 20 juta. Ya. 17 jutanya dari kantong dia sendiri. Nah itu nggak boleh. Atau tidak pernah ada. Atau tidak pernah ada. Cuman Ini hanya pembukuan aja. ya, Ini window dressing namanya. Intinya adalah ya sekarang City harus membuktikan bahwa sponsor yang ada itu benar-benar memberikan dana seperti itu dan bukan dari uang saku dan perusahaannya apa. Kalau itu bisa dibuktikan dengan segambreng lawyer yang pasti mereka hire, Ya. ya mereka bisa juga lolos. Oke, Coach. Kita jump ke MU. MU sekarang lagi bagus betul ya dengan Ya. ya 4 kali menang berturut-turut ya. Ya. Kalah terakhir kan dengan Arsenal. Berikutnya Ya. mereka 4 kali menang berturut-turut dan Ten Hag hebatnya adalah tetap dengan bahwa Glazer tidak mau kasih dia uang besar untuk merekrut main. Dia dengan pemain-pemain pinjaman sekarang sangat perform. Coach, ada yang komentar? Ya, sekarang memang lagi bagus-bagusnya, cuman orang itu lupa bahwa MU bagus kalau 11 pemain inti diturunkan. Ya. Sekarang 3 match pertandingan ke depan minimal itu nggak ada Eriksen, Casemiro. Yes. Casemiro malah sampai awal April ya. Ya, 3 match lah. Ya. 2 kali lawan Leeds sama satu gue lupa lawan siapa. Intinya adalah sekarang Ten Hag bisa nggak meramu? Karena kita tidak bisa berharap bahwa Sabitzer langsung tune in. Ini juga pemain loan yang butuh waktu. Ya. Oke. Nah, sekarang tergantung Ten Hag mau. Feeling gue sih dari line up tidak dirubah, tetap bermain dengan 2 pivot. Fred feeling gue main karena dia 3-4 pertandingan terakhir main bagus. Ya. Itu gua akui. Nah, sekarang tinggal tandemnya either McTominay atau Sabitzer. Feeling gue sih Sabitzer yang main. Ya. Nah, kalau Karena kemarin pun udah dikasih kesempatan. Kalau Sabitzer main tergantung chemistry-nya dengan Fred bisa apa enggak. Karena dalam permainan MU yang cukup mengambil risiko dari sisi menyerang, peluang untuk di counter itu ada. Maka dari itu dia bermain, peluang untuk di counter itu besar. Maka dari itu dia bermain dengan 2 pivot, ya kan? Kembali lagi ke kecerdasan Fred sekarang diuji sama juga Sabitzer. Bisa nggak mereka menahan counter attack tersebut? Karena kalau mereka susah tahan, langsung berhadapan dengan lini belakang. Dan berhadapan dengan lini belakang itu selalu bahaya. Cuman kembali lawannya juga Leeds. 2 kali Leeds. Ya, Yang 2 kali yang Leeds, baru yang berada di zona bawah, yang baru memecat pelatihnya Jesse Marsch. Jadi we'll see. Kita lihat nanti malam, ini kan tapingnya Rabu ya. Jadi nanti lihat Kamis dini hari seperti apa MU bisa bersaing. Tapi bulan ini kan luar biasa jadwalnya ya, karena MU satu-satunya mungkin tim Liga Inggris yang masih bermain di 4 race ya, 4 kompetisi. Jadi ada 2 kali ketemu Barcelona, kemudian ada final Piala Kebo. Minggu depan ketemu Barcelona, terus tanggal 26 kalau nggak salah final Piala Kebo, terus melawan belum Newcastle, FA-nya. yang tidak gampang juga ya. Yang nggak gampang juga, belum FA dan lain. Sekarang yang harus diwaspadai oleh Ten Hag adalah
hindari pemain lu overload dan jangan cedera. Cedera. Ini udah banyak korban ya. Banyak. Yang cedera, Martial, Dalot, Dalo, Eriksen, cedera sampai April. ya. Ya, Jadi, kemudian luar biasa. sama sekarang itu si siapa namanya? Anthony juga cedera. Anthony Dos juga Santos. cedera sama Casemiro. Jadi Casemiro. jadi we'll see. Anthony cedera masih nggak begitu karena Sancho udah mulai kan. Ya, Sancho Jadi udah mulai bagus ya. Bahkan Sancho bisa main di belakang Weghorst, Bruno di kanan, Rashford di kiri. Ya, itu katanya memang Sancho bisa eksperimen dimain di tengah ya, Coach. Enggak, ini I tell you. Jadi gue pernah bilang bahwa MU ini semua fansnya bilang main bagus. Setuju? Gue bilang MU bisa 2 kali lebih bagus. Kalau bermain dengan sistemnya Ten Hag. Yaitu tanpa playmaker. Sebelum musim gue juga bilang Bruno ini lebih bagus main di sayap. Dan berapa kali digeser ke sayap. Betul. Either kiri atau kanan. Sancho kemarin dicoba di belakang Weghorst. Kenapa? Untuk menggantikan posisinya Van de Beek kayak di Ajax. Yes. Van de Beek is a no-no. Udah case close lah itu. Ya. Kalau nggak cedera main bapuk. Ya kan? Nah, dia ingin coba merubah bermain tanpa playmaker. Tapi dengan kemarin kan berapa menit bermain dengan komposisi ini. Ya. Seperti itu. Gol kedua lawan Crystal Palace kemarin. Ya. Itu gol Ajax banget. Keren nih, Coach. Itu gol Ten Hag banget. Tak, Ya. ya. Oke. Dalam arti mereka penetrasi ke kotak penalti, Ya. 3, 4, 5, 6 pemain terlibat, Ya. sekali sentuh, kombinasi 3 orang kemarin berhasil. Oke, cetak gol. Cuman sikon seperti itu harus lebih sering. Dan itu bisa terjadi kalau punya satu pemain yang smart kayak Van de Beek di Ajax Ya. untuk memasuk ruang. Ruang yang ditinggalkan oleh Weghorst. Tujuan Weghorst itu bukan cetak gol, tapi membuka ruang. Sama wall pass. Sama wall pass, sama nahan bola. Sama bola tinggi. Ya, untuk pemain kayak Sancho ini. Maka dari itu kemarin itu Eksperimen ya. Dieksperimen. Padahal sebelum Sancho main, gue udah lontarkan itu bahwa MU ini perlahan akan ke arah Ajax. Kalau mereka udah kompak dengan kualitas pemain yang mereka miliki, which is lebih tinggi, lebih bagus daripada Ajax zamannya Frenkie de Jong dan De Ligt, MU bisa 2 kali main lebih bagus daripada sekarang. Sekarang itu banyak celah loh di MU. Cuman lawan Crystal Palace nggak dimanfaatkan sama Crystal Palace sama sekali. Terutama di lini tengah. Si Fred sering kali ke depan juga. Casemiro sering ke depan juga. Jadi pada saat balik, memang kerjasamanya cukup bagus. Pada saat balik hanya satu pivot. Salah passing di counter lawan tim yang bagus, tim kayak Spurs, tim kayak apa yang counternya bagus, itu bisa fatal. Dan di situ gue lihat walaupun menang, gue lihat berkali-kali ini tengah ini ada celah. Cuman belum ada lawan yang bisa memanfaatkan dari sisi positioning dari siapa untuk kelemahan MU ini. Dan kalau nggak salah Ten Hag pernah bilang juga bahwa kita menang bukan berarti kita udah sempurna. Masih semua dalam proses. Ya kan? Kan gue juga bilang Ten Hag itu nggak butuh 2-3 tahun, 3-6 bulan baru mereka, dan terbukti setelah 6 bulan mereka ke atas. Gitu. Ini kalau jadi penjualan nih, Coach. Dengar-dengar Qatar udah serius nih ya. Pertengahan Februari akan bidding angka yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh siapapun gitu. Dan dia udah bilang tuh dia akan modalin Ten Hag untuk beli-beli pemain. Sekarang gue pengen tanya ya. Qatar itu sudah punya PSG. Yes. Tapi pemerintah Qatar. Oke? Terus masuk Qatar yang pribadi, private, duit pribadi. Oke? Nanti somehow mungkin di Champions League mereka bisa ketemu. Ya dong? Siapa yang akan menang? MU melawan PSG. Pada saat itu terjadi, seandainya di final atau apa, itu siapa yang menang? Do you think pemerintah mau kalah sama swasta? I don't think so. Karena kita semua tahu politik di Timur Tengah seperti apa. Tapi kan menurut saya sih udah selesai, Coach. Kemarin kan perlu PSG dibeli itu kan dalam rangka untuk promosi Piala Dunia di Qatar, which is sudah selesai dong. Kalau selesai, kenapa mereka tetap invest di pemain-pemain bagus?
Jadi untuk gue mereka tetap gila-gilaan invest di. Tapi di PSG kan udah selesai lah pemain-pemain yang belagu-belagu dikeluarin, ya kan? Angel Di Maria dikeluarin dan mereka udah mulai merekrut pelatihnya biasa, ya kan? Dan kemudian pemainnya udah mulai bukan yang kayak 2 tahun lalu ya. Donnarumma ambil gitu. Itu sebenarnya mulai dari tahun lalu mereka melakukan itu, tapi still PSG is PSG. Mereka kalau nggak juara, they cannot afford it. Apalagi tahun ini juga sering kesulitan, walaupun berada di rank 1, berapa kali menangnya di menit-menit terakhir dengan penalti atau apa. Justru feeling gue mereka tetap incer pemain bintang. Tapi gue setuju kalau seandainya Qatar pribadi ini masuk, artinya ya MU akan kemungkinan besar akan jor-joran. Ya, itu yang kita harapin juga ya kan. Enggak, itu yang diharapkan fans MU. Bukan Arsenal. Bukan. Kita nggak mengharapkan itu. Arsenal juga ada jor-joran juga, coach. Jor-joran apaan? Last minute masih berebut sama Chelsea, ya kan? Berebut doang, ujung-ujungnya beli Trossard, beli Jorginho 12 juta. Which is good, keren. Trossard keren, coach. Harga segitu. Ini sudah berapa lebih kali? Masuk akal daripada Chelsea beli, ya kan? Ini sudah berapa kali terjadi ya? Di mana Arsenal incar pemain mahal, terus kena tikung. Jangan-jangan ini memang strategi Arsenal. Jadi mereka membiarkan tim kayak Chelsea itu jor-joran, keluar duit. Mereka incar pemain, terus kena tikung. Karena prosesnya beli Trossard sama Jorginho itu kan within days. Cepet banget. Iya kan? Jangan-jangan emang sengaja strategi dari Edu untuk mancing biar ketikung, padahal mereka mau incer pemain yang lainnya. Yang lebih murah. Ya, jadi mereka bikin apa ya? Operasi gelap gitu, operasi senyap. Iya. Karena udah terlalu sering, bukan sekali-sekali. Oke, coach. Masih banyak di Liga Inggris akan kita bahas sebelum kita ke Liga Italia. Saatnya kita explore dulu. Silakan, coach. Ya. Bung Helmi, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo nih. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang kekinian dan cocok buat gaul. Emang enak rasanya, coach? Jelas enak dong, Bung Helmi. Jadi rasa cengkeh dan tembakaunya mantap banget dah. Diplomat Evo ini juga cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal baru. Apalagi kesan modern packagingnya. Cocok banget buat anak-anak muda yang doyan explore. Nih, kayak gini nih. Wow, itu anak muda banget ya? Kayak gue ya, anak muda banget. Lo udah tua, coach. Tapi lo makin tua makin kaya ya? Nggak makin keren, makin kaya. Lanjut. So buat kamu yang mencari pengalaman merokok yang evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id, oke? Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Siap. Coach, gue mau nanya nih. Itu kemarin Casemiro pantas nggak dapat kartu merah, coach? Gue bilang untuk game itu. Gue bilang nggak. Karena gini, kenapa gue bilang tidak? Satu, yang mendorong mengapa itu banyak. Banyak pemain. Bahwa Casemiro lebih mendorong, iya. Tapi dia kan seolah-olah dia mencekik. Reaksi manusia wajar kalau dicekik, apa yang kita lakukan? Kita buka dong. Dan mukanya sakit dong. Iya. Apa yang dilakukan oleh si Hughes Will Hughes. Iya, si Hughes justru dia pegang lengannya. Artinya memang kerahnya dipegang seolah-olah mencekik, tapi ini tidak mencekik. That's why gue bilang lihat reaksinya Hughes. Yang lihat biasa aja, dan itu nggak begitu lama juga. Harusnya kuning cukup karena ini dalam situasi yang memang yang banyak orang terlibat. Dan yang menginisiasi kan justru pelanggaran terhadap Andre. Betul. Maka dari itu harusnya sih kuning cukup, tapi ya Liga Inggris tahu sendiri. Arsenal sudah capek untuk dikerjain sama tahun lalu, wasit-wasit itu luar biasa. Tahun lalu berapa kartu merah bertahun-tahun selalu kena. Cuman ya that's Liga Inggris. Cuman yang bikin gua agak aneh, MU nggak banding. Karena takut kehilangan. Mungkin MU udah hitung, ini paling kehilangan game lawan Leeds ya. Mungkin tak cuman sekarang kalau mereka nggak banding itu pasti Erik ten Hag punya
perhitungan. Perhitungan ya. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana mereka bisa bermain tanpa Eriksen, tanpa Casemiro. Karena Mungkin dia mau coba juga, Coach. mungkin Nggak ada Van de Beek juga kan? Mungkin karena feeling gue Ten Hag menganggap musim ini itu musim bereksperimen Bereksperimen. dan tidak ada target juara dari manajemen pun, bahkan dari fans pun. Betul. Kalau bisa rank 2 itu udah luar biasa. Masuk UCL aja udah keren. Itu udah keren, maka dari itu feeling gue sih mungkin mereka bereksperimen in case seandainya di sisa musim ada Casemiro, ada Eriksen, ternyata dua-dua main jelek. Dia At masih least punya option. Dia tahu option yang sudah dia lakukan dalam 3 pertandingan ke depan. Jadi untuk gue sih ya make sense lah. Bukan berarti Erik ten Hag nggak bisa bikin kesalahan ya. Ya pasti bisa, namanya juga manusia. Cuman dengan bench yang bisa bilang cukup menyedihkan, jadi dia nggak punya banyak pilihan juga. He has to do that. Karena Fred McTominay kita udah tahu lah mainnya kayak gimana, iya kan? Nah ini ada orang baru, walaupun si Sabitzer ini bukan tukang sulap dan kita nggak tahu daya adaptasinya sekuat apa, tapi at least harus dicoba, I agree. Jadi feeling gue itu Sabitzer sama Fred yang main. Kembali ke kasus, Coach, kan dalam game kemarin lawan Crystal Palace itu kan Fred juga dicegat dan lawannya tidak diapa-apain. Iya, betul. Dan kemudian waktu Andy Carroll ya pada game sebelumnya sliding Eriksen juga tidak ada penalti. Iya, betul. Dan yang ngeselin kemarin itu Hughes. Itu membuat gerakan taunting itu namanya ya. Itu mengejek fans MU. Itu bahaya, Coach. Cyborg lah. Cyborg itu tidak boleh. Taunting itu sesuatu yang bisa memancing ya. But it happens. Dalam sepak bola makanya kalau orang bilang sepak bola itu seperti perang. Gue bilang sepak bola itu lebih dari perang. Karena banyak faktor terlibat untuk memenangkan sebuah pertandingan. Itu bisa ditolerir atau bisa tidak ditolerir, itu bisa etis atau tidak etis. Tapi kan kita nggak bisa ngatur orang-orang. Kita tidak pernah tahu kadar etikanya seorang pemain bola seperti apa. Tiap pemain bola kan berbeda. But I agree bahwa hal kayak gitu tuh terjadi dalam sepak bola. Apalagi mainnya di Old Trafford loh. Itu bisa memancing keributan tuh. Betul. Cuman beruntung ini penonton Liga Inggris yang sangat tahu kalau mereka masuk ke lapangan sanksinya apa. Makanya nggak ada yang masuk ke lapangan. Ya. Gitu. Coach Mason Greenwood kan ternyata seluruh tuduhan terhadap dia kan udah dicabut ya, dibatalkan. Tapi MU tetap belum menerima dia di training. Karena MU melakukan investigasi sendiri biar mereka investigasi internal lah. Biar mereka sangat yakin. Kenapa MU melakukan investigasi internal? Karena dalam hukum pada saat kita tidak dituntut, itu kita tidak bersalah. Hanya bukti-bukti di sosmed ini kan masih beredar, ya kan? Darah. Maka dari itu MU melakukan investigasi internal yang menurut gue itu formalitas. Kenapa menurut gue formalitas? Ini ditujukan untuk meyakinkan para sponsor. Nike udah cabut kontraknya dengan Greenwood. Oke. Masih ada banyak sponsor di mana mereka ingin meyakinkan bahwa ini anak nggak bersalah. Untuk gue, salah nggak bersalah, semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Apalagi masih muda ya. Apalagi masih muda, apalagi pemain hebat. Maka dari itu gue selalu bilang, Greenwood layak diberi kesempatan kedua. Entah itu di MU atau di loan dulu ke tempat lain untuk meredakan sikon. Bisa juga dia di loan ke tempat lain terus setahun di loan lah, habis itu bagus dibalikin ke MU. Gitu. Dan ada beberapa pemain muda ya, kayak Diayo ya, sama Diayo kan bagus main. Tapi Ten Hag bilang lu di situ aja nanti. Ya kalau bagus kita baru ambil. Dia bagus kan levelnya juga beda. Tapi Diallo itu harus atur fisiknya ya, karena fisik kayak anak SMA. Jadi benar-benar harus kuatkan fisiknya kayak Nketiah lah. Nketiah dulu 1-2 tahun lalu beda sama Nketiah sekarang. Dulu ringkih banget ya. Nah sekarang kalau seandainya dia bisa menguatkan, which is good. I mean kalau dia, let's say dia masih di loan 2 tahun lagi lah. Usianya masih muda. Dia itu kan sekarang berapa? 18-an kalau nggak salah. Lebih. Ya atau 18, 19 atau 20-an. Asumsi dia umur 20 tahun.
Dia di loan 2 tahun, masih 22. Masih sangat Still muda. very young. Ya, mending di loan dulu, bentuk dia sudah fix, baru dimasukin ke MU. Karena once you play for Man United, lu nggak bisa bereksperimen. You have to perform, you have to deliver. Ya. If you don't deliver, geser. Coach, gue minta komentar lu kekalahan City dari Spurs. Ya, kekalahan City kali ini, jadi Spurs itu 4 kali beruntun di kandang menang lawan City. Di kandang ya, total 6 kali kalau nggak salah menang di event-event lain juga. Tapi kali ini gue salahin Pep. Sebelum-sebelumnya gue nggak salahin Pep karena lebih kayak gue masih inget di semifinal atau perempat final Champions League di mana mereka kalah lawan Spurs, itu murni tololnya John Stones, individual blunder. Kali ini gue salahin Pep. Strategi? Salah strategi, salah pasang pemain. Ya karena Haaland tuh nggak dapat bola sama sekali. Nggak, di luar Haaland nggak dapat bola, dia main 3 back. Oke. Dia main 3 back. Kalau main 3 back fine-fine aja. Ya. Tapi yang penting dalam permain City itu kan pivotnya. Dia pasang Luis, bocah 18 tahun. Oke. Dengan Rodri. Ya. Rodri lagi jelek-jeleknya, dia cadangkan Kevin De Bruyne, dia cadangkan Gundogan. Kalau dia cadangkan kedua pemain itu mau menyetrap atau mau sideward, oke, bisa make sense. Cuman Spurs itu begitu sering menyerang, terutama lewat tengah. Luis ini nggak bisa salahin dia juga. Ini bocah belum 18 tahun kalau nggak salah, atau baru 18 tahun. Otot doang, otaknya dikit. Sering sekali mengambil keputusan yang salah di posisi yang penting. Di situ berapa kali mereka keserang sama Spurs, akhirnya dapat 1 gol. Di babak kedua pada saat mereka memasukin 60 menit 60 ke atas, Kevin De Bruyne masuk, itu lebih banyak peluang, tapi Spurs juga counternya berapa kali berbahaya. Bahkan peluang besarnya itu lebih banyak Spurs daripada City. Nah, Haaland tidak dapat 1 pun umpan yang bagus. 1 pun tidak. Kalau mereka berusaha untuk umpan, keblok, kepotong. Nah, pertanyaan gue, kalau lu mau strap kasih sideward kepada pemain lu, gue pernah lakukan itu waktu gue masih ngelatih, itu fair-fair aja. Tapi kalau lu lihat di babak pertama, tim lu diobok-obok, you have to do something. Ya dong? Nggak tunggu menit 60. Harusnya di babak kedua, itu Mahrez atau Alvarez sama si Luis ditarik keluar, Kevin De Bruyne sama Gundogan masuk. Gundogan masuk baru menit 84 kalau nggak salah. Too late ya. Yang gue dengar, internal itu ada masalah. Oh ya? Jadi pada saat Cancelo cabut, nggak. Jadi mereka kurang puas dengan strategi yang Pep mau berubah. Maka dari itu dicadangin. Tapi ini kan rumors, kita nggak tahu benar atau tidak. Tapi cuman gue kemarin bilang, lu pasang anak bocah 18 tahun di posisi yang sangat penting. Itu salah besar. Risky banget. Apalagi lawan lu itu hebat di counter. Itu sudah terbukti. Harry Kane, Ya. so on. City itu udah lama nggak pernah menang di sana. Jadi you have to do something. Nggak pernah menang nanti di stadion Spurs yang baru. Ya, di Spurs yang baru nggak pernah menang. Maka dari itu gue bilang, ya ini salah Pep. Kalau Pep tampil dengan 4-3-3 dengan Kevin De Bruyne, dengan Gundogan, I don't think Spurs bisa menang. Ini kepergian Cancelo itu satu kehilangan besar nggak, Coach? Kehilangan iya, tapi besar nggak. Karena Cancelo sebelum-sebelumnya juga main bagus. 1. Kedua, pemain yang tidak puas mending digeser. Karena Cancelo sendiri bilang, ya bahwa menit bermain gue sangat sedikit, itu menginfluence keputusan, mempercepat keputusan gue untuk pergi. Jadi nggak terlalu satu kehilangan besar ya? Enggak. Kalau Liverpool kehilangan Mane, menurut saya ini kayaknya kehilangan besar ya? Sebenarnya enggak juga kalau gue bilang. Tapi memble banget Liverpool sekarang ya? Bentar. Kita lihat memblenya seperti apa. Bahwa kehilangan Mane, kehilangan iya. Tapi nggak besar. Kenapa? Karena pemain seniornya itu drop semua. Jadi bukan hanya ada Mane atau tidak. Ini memang aging problem. Ini terlambat regenerasi kah? Terlambat regenerasi, nggak beli pemain yang memadai sehingga Klopp, gue nggak salahin Klopp sama sekali. Karena kalau gue jadi fans Liverpool, gue lihat benchnya Liverpool pengsan gue. Separah itu.
Jadi Klopp sudah berusaha masukin Bajcetic lah, masukin Keita itu kan nggak pernah jadi starter. Keita berapa kali jadi starter, Thiago dimainin, Curtis Jones, Oxlade dimainin, sampai Harvey Elliott dipasang di sayap kiri karena Nunes nggak perform. Dia sudah melakukan, tapi pemain kayak Salah nggak perform, TAA nggak perform, Robertson juga nggak bagus. Apalagi nggak ada yang Van Dijk, Joe Gomez ancur-ancuran, Matip is being Matip. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Klopp. Tunggu sampai Firmino balik, Luis Diaz balik, Van Dijk balik. Minimal di depan Salah sudah agak klop dengan Firmino, dengan Luis Diaz. Dengan Nunes belum. Gakpo nggak bisa disalahin juga. Karena Gakpo masuk dalam sebuah tim yang ngedrop. Ya kan? Dan Gakpo ini bukan pemain yang luar biasa. Yang bisa pemain, ngangkat gitu ya? pemain bagus, berbakat, tapi dia butuh waktu. Di PSV pun demikian. Dia butuh waktu. Dan musim ini nggak bisa diandelin Gakpo. Intinya dalam sisa musim, kan dia baru masuk Januari. Sisa musim ini adalah untuk beradaptasi. Musim depan baru bisa diandelin. Coach, tapi ada satu artikel yang mengatakan memang Jurgen Klopp itu selalu bermasalah di tahun ke-7, Coach. Iya. Tahun ke-7 itu biasanya dia melempem. Dan ini ya Tahun ke-7 dia. Betul. Ya. Mungkin terjadi kejenuhan atau apa ya? Kembali lagi ini cocokologi ya, sama kayak yang gue sebut tadi, Arsenal 3 kali kalah di Everton siapapun pelatihnya. Ya. But this kind of things happens. Ya. Kadang-kadang ada begitunya. Ya. Ada X factor lah ya. Gini, gue sih lebih melihat pemain mungkin udah jenuh dengan udah nggak susah dimotivasi lagi. Karena kalau pemain yang bagus bertahun-tahun main bagus kayak Salah, bertahun-tahun main bagus kayak Robertson, bertahun-tahun main bagus kayak Alexander-Arnold atau Henderson atau Fabinho, tahun ini ngedrop semua. Ini kan bukan masalah teknis. Ini masalah psikologis. Mentality ini tugas pelatih untuk man to man bicara ke mereka untuk mengangkat. Dan nampaknya di situ Klopp tidak berhasil. Karena ya lu udah 7 tahun bertahun-tahun gitu aja ya? dilatih, ngomongnya gitu-gitu aja. Bahkan gue udah hafal. Gue pun demikian. Gue 5 tahun jadi pelatih timnas. Pemain yang dari awal gue udah lihat, mereka udah tahu gue mau ngomong apa. Jadi nggak terlalu termotivasi. Tapi di sisi lain gue salahkan pemain juga. Lu sebagai profesional digaji oleh miliaran sama klub lu punya kewajiban moral terhadap fans. Mestinya begitu. Ya, harusnya lu ngaca. But they are human. They are human. Tapi tetap nggak bisa beruntun main jelek terus. Betul. Dan ini udah terlalu sering lu main jeleknya. Ya. Kan aneh aja. Dulu kan aneh. Liverpool itu kan 4 kompetisi, Coach. Ya. Dan nyaris juara. Nggak usah dulu. Tahun lalu itu 4 kompetisi. Tahun lalu nih. Nyaris juara. Dia itu kan cuma menit terakhir tuh City baru ngeklaim juara. Dan sekarang sama UCL juga 10 besar. Jadi lo kemarin posting lo sadis banget. Nomor 10 tapi lo balik dari situ tuh ya. Itu gue punya fans Liverpool banyak. Jadi ya biasalah. Antar kita pertemanan antar rivalitas klub. Itu yang kesel tahu siapa? Ari Lasso, kesel banget dia tuh. Oh, dia benci makan bola tuh. Kesel bukan benci dia. Iya. Gue suka bully dia kan. Kocik kardus itu dia bilang. Iya. Jadi ini salah satu cara gue untuk bikin Ari Lasso kesel. Coach, Napoli bagi jauh ya. Menurut gue sih hampir pasti akan jadi juara. Juara. Nggak hampir pasti apalagi juara. Apalagi AC Milan lagi drop, Juventus all drop. All drop. Inter lagi bagus dong. Iya. Inter lumayan. Iya, tapi selisih 13 poin, come on. 13 poin artinya 5 kali beruntun kalah. Masih aman. Enggak. Baru Inter di atas. Ya kali mereka itu baru sekali kalah. Ya kali mereka 5 kali kalah terus Inter nggak kalah-kalah. I don't think so. Ya? Okay. Dan Madrid kayaknya udah menerima apa yang lu bilang ya. Terlalu yakin dia nggak ngerekrut pemain-pemain hebat. Main-main baru pada pemainnya udah tua semua. Dan sekarang kelihatan apa yang gue bilang tahun lalu, di mana Madrid menang segalanya, di mana gue bilang ini Ancelotti ini miskin taktik, tapi dia membuat sebuah perubahan. Hanya perubahan itu stuck dalam membangun serangan. Jadi 2 match itu dia cadangkan Kroos sama Modric. Waktu dia menang 2-0 lawan Valencia, Kroos main dengan Valverde dan Ceballos. Main bagus.
Cuman mereka lupa menang 2-0, golnya itu bukan dari set up permainan. Dari individual skill, satu counternya Vini, satu shootingannya Asensio. Oke. Artinya dengan membangun serangan, they cannot create. Kemarin kalah lawan Mallorca di mana Kroos nggak main, Benzema nggak main, Modric nggak main. Kewalahan, walaupun akhirnya dimainkan, it's too late. Karena Vini bisa bermain bagus karena Benzema serve dia, bantu banget. Ya. Nggak ada Benzema, different cake. Ya. Nah, kalau dibilang Ancelotti bagus ya, sekarang lu tinggal buktikan aja dengan pemain-pemain muda. Bisa nggak mereka? Pemain ini bagus semua, cuman tetap butuh waktu. Kreativitas is different. Lu nggak bisa gantikan Kroos atau Modric dalam sekejap. Mereka ini punya individual kelas yang bisa memberikan nilai tambah. Kroos maupun Modric kemarin nggak ada, hanya bermain bagus, lebih rapet, passing-passing banyak, kombinasi bagus, but they don't create many chances. Ngandelin skill individunya Vini. Vini nggak ada Benzema, sering kewalahan. Jadi gue sebagai fans Barca, gue happy-happy aja. Dia coach itu sekarang lagi double happiness ya. Arsenal yang lagi dingin di puncak, Barcanya ngelewatin Madrid jauh banget. Ya, pelatih Belanda Ten Hag lagi bagus. Jadi dia tuh lagi happy banget. Bikin happy kawan juga nggak ada masalah. Oke, kita ketemu lagi dalam episode minggu depan. Silakan kalau ada komen, ada usul ya untuk perbaikan-perbaikan. Oh iya, kita akan membuka satu rubrik ya. Jadi tanya Koci. Ya, jadi Anda boleh nanya apa aja dengan Koci, kirimkan video ya. Bisa kirim video, kirim ke melalui IG kita aja ya di DM. Nanti kita akan putarkan dan Koci akan menjawab. Jadi judul acaranya, segmen kita Tanya Koci, Jangan Haye. Jadi kalau pertanyaannya nyeleneh, dapat jawaban yang sama. Apa nyeleneh? Nyeleneh juga. Kardus lo. Bye-bye.